Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah, kembali lagi dalam channel Laboratorium Sains Kristologi Pondok Pesantren Al-Hadid. Kita masih ada di lokasi Pondok Pesantren Al-Hadid 3 Kota Depok saat ini. Kali ini kita akan ngobrol bareng, bincang-bincang bareng ya, bersama Ibu Syami sesuai dengan request dari penonton channel kita ya. Banyak yang ingin lebih kenal dekat dengan sosok Bu Syami ya. Nah, kita masukkan dalam konten Halaqah Murtadin kita ya, dengan judul Murtad tapi Baper judulnya. Nah, kita akan dialog langsung dengan beliau ya. Ini ada Bu Syami ya. Selamat sore Bu Ami ya. Selamat sore. Nah, jadi Bu Ami ini pernah mengisi konten kita di acara testimoni akbar. Waktu itu keajaiban Quran yang dirasakan oleh Murtadin gitu ya. Jadi Murtadin itu orang yang dulunya Islam kemudian pindah masuk Kristen ya. Nah, baik Bu Ami, mungkin kenalan dulu sama pemirsa lagi walaupun sebelumnya sudah kenal ya. Bu Ami itu lahir dari keluarga besar Muslim ya Bu? Iya. Semuanya Islam tuh? Iya. Yang semuanya pokok seluruhnya. Seluruhnya. Satu seluruhnya. 7 turunan pokoknya Islam semua. Ya. Yang baru pindah dari Islam ke Kristen baru Bu Ami. Ada dua. Ada Ponakan. Itu karena menikah juga? Iya, menikah juga. Dia beda, dia Katolik. Oh gitu. Cuman jauh. Iya. Jauh nggak usah dibahas. Ya, jauh. itu tapi lingkungannya Bu Ami di Jombang ya, dari Jombang ya Bu Ami? Iya, Jombang kan. Itu Islam semua itu ya? Semuanya emang. Kan dia. Dari lingkungan NU Islam ya? Semua. Kemudian nah, latar belakangnya tapi Bu Ami ini kan masuk ke Kristen karena menikah ya? Iya. Karena menikah dapat suami Kristen. Nah, ini istrinya Pak Acu ya. Ini biar tahu ya. Pak Acu yang Kristen ini menikah dengan Bu Ami ya, secara Islam ya waktu itu ya. Iya. Jadi nikahnya di KUA, berarti Pak Acu masuk Islam nih tadinya ya kan. Kemudian bersahadat masuk Islam, nikah di KUA. Waktu itu kira-kira ada jarak berapa tahun sampai pindah? Akhirnya pindah masuk Kristen, kemudian Bu Ami 2 tahun. 2 tahun. Memang kesepakatan awalnya itu Bu Ami pindah menjadi Kristen atau dia yang jadi Islam sih, ceritanya gimana awal? Ya itu sih kalau pribadi sih aku hanya ingin tahu aja. Dulu juga waktu lagi pengantin baru aku masih sempat menjalankan 5 waktu sholat gitu ya. Terus akhirnya begitu kan sholatnya dibongkar. Ya udah gak jadi masalah. Cuma kenapa aku ikut suami ke Kristen dulu ya, ke Pantai Costa ayo aku ikut ingin tahu, ke Katolik ayo aku ikut ingin tahu gimana tuh acara Natal gini, acara apa, aku hanya ingin tahu aja. Tapi suami waktu itu Kristennya apa waktu itu? Protestan itu sama Mama. Protestan ya. Oh berarti setelah masuk Islam Pak Acu ini memang dari awal tidak menjalankan kewajibannya, langsung balik lagi. Iya. Setelah 2 tahun tadi ya. 2 tahun itu dia biarpun dia ke Pantai Protestan tapi dia jarang. Setelah dia ada yang ngabarin Sakiyova, nah itu dia hatinya tergugah. Oh pindah jadi Sakiyova itu ya. Itulah katanya kan dibilang, saya juga bilang kelebihannya saksi itu. Ini kan pasti keluarga kaget ya. Yang tadinya Pak Acu masuk Islam kemudian tiba-tiba malah Bu Aminya yang pindah masuk Kristen. Keluarga kaget nggak? Secara pribadi keluarga emang gak ada yang kaget. Nggak ada. Ke Surabaya juga saya sering pulang waktu ada masih ada semuanya konflik, nggak kaget. Waktu awal nggak ada yang kaget biasa. Bisa menerima gitu. Orang tuanya orang tua, saudara semua, sampai ibu saya pun sampai dimarahin sama adiknya. Kamu gara-gara anak kamu itu aja bisa semua. Ya, bagaimana sebenarnya namanya anak? Kata ibu saya. Nggak ada yang ngomelin saya gini, ngomelin saya apa gitu. Oh kamu kenapa masuk Kristen gini enggak. Orang tua juga enggak, semuanya enggak bisa menerima ini ya. Bisa menerima. Nah, berarti dari saat itu sampai sekarang kurang lebih sudah 45 tahun ya. Iya, betul. Menjadi
Kristen. Kristen gitu enggak 45 tahun lah. Paling juga baru 30 lebih lah. Oh gitu, ya oke. Tapi ya sudah hitungan sudah puluhan tahun menjadi Kristen ya. Intinya gitu aja. Terus apa sih yang menurut Bu Ami apa ya kurang dari Islam sehingga kemudian Bu Ami akhirnya tambah mantap untuk memilih Kristen menjadi ya memang sih pribadi mah Islam itu nggak ada kekurangannya. Agamanya juga semua memang ya dasar punya Islam bagus. Cuman kan kembali lagi ya kok segitunya semakin kesini ya kok agamanya kok segitunya ya manusianya kok manusianya iya manusia kok nggak ada sama gitu loh, nggak ada saling maafin orang sedikit saja sama-sama muslim bentrok tuh. Oh jadi itu yang tanda-tanya ya kita jelasin perjelas ini ya. Menurut Bu Ami ini yang membuat dia semakin mantap jadi Kristen karena kalau di Islam itu orangnya ya, sekali lagi tadi orangnya itu kalau ada masalah sedikit gampang marah ya kan, nggak gampang memberi maaf, terus kemudian langsung apa tadi ya, iya. Jadi langsung agama makan besar gitu ya. Yang masalah kecil terus ya itulah. Kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan tentang kekurangan orang-orang Islam yang Bu Ami lihat yang membuat Bu Ami itu ya menilai saksi Yehova itu atau Kristen secara umum ya lebih baik daripada orang Islam? Apalagi mungkin ada lagi ya? Enggak sih, enggak ada. Dalam praktek sehari-hari yang Bu Ami lihat. Kalau ini ada kalau lagi tambahan ya, kalau orang saksi itu kalau ada masalah dipanggil harus berdua, soalnya aku masih ada masalah, nggak rame gitu. Kalau orang Muslim kan kagak. Aku dari kecil loh, bukan dari gede aja, dari kecil. Kok semakin kesini kok nggak bisa saling damai gitu, nggak ada. Yang Islam nih maksudnya nggak bisa saling damai, nggak bisa saling damai gitu ribut, loh. Ribut nggak gitu, ribut saya gitu. Oke, ya baik. Tapi ada satu hal yang menarik nih ya dari Ibu Ami ini ya, bahwa sampai saat ini Bu Ami walaupun jadi saksi Yehova ya tadi ya perjalanannya pernah jadi Protestan, Pentakosta, ikut belajar Katolik juga, sampai sekarang jadi saksi Yehova, ini belum pernah dibaptis. Ya betul ya Bu Ami? Iya memang. Jadi belum pernah sekalipun banyak ya. Yang ngajar saya bukan 1, 2, 3 banyak. Kenapa? Yang maksudnya yang menyuruh. Yang ngajarin Alkitab itu loh. Kenapa sudah sekian tahun agak mau dibaptis? Itu satu, kedua anak kecil makan, nggak makan roti aja. Kita mau ya, ngerti nggak? Yeah. Harus mereka ngabar, harus mereka dari ya kita tahu orang di luar gimana, dari rumah ke rumah itu maksudnya gitu. Iya. Nah yang kedua, nah ini yang menarik tadi ya, sempat dikilas disampaikan beliau. Agama di KTP-nya masih beragama Islam. Padahal sudah puluhan tahun, lebih dari 30 tahun menjadi Kristen ya. Kan biasanya kalau ada orang yang pindah jadi Kristen, dia langsung merubah KTP-nya gitu ya. Kalau yang tadinya Islam menjadi Kristen, atau yang mualaf yang tadinya Kristen menjadi Islam. Nah kalau Bu Ami, apa kira-kira alasannya Bu Ami kok tetap kolom agamanya ini masih Islam? Kira-kira yang menjadi dasar Bu Ami nggak kepengen merubah ini apa sih kira-kira? Ya nggak ada berubah apa-apa ya. Ya memang biar bagaimana ini KTP aku nggak boleh ganti agama. Nanti namanya manusia ya, nanti kalau seumpamanya umurnya oh iya ya, kalau sekarang nih ya semakin ada umur gitu ya, nanti itu kok ya itu pikiran Bami sendiri lah. Nggak mau jelasin, itu privasi, nggak boleh dijelasin. Ya dikasih kisi-kisinya lah. Oh nggak boleh. Atau mungkin gini gambarannya ya, mungkin ya tadi ya, mungkin ini sih bukan mendahului tapi bener nggak? Ya paham, ngerti. Bener nggak? Misalnya ya kita nggak tahu nih umur, kita nggak tahu yang namanya kondisi. Bisa jadi satu saat di akhir hayat saya kepengen tiba-tiba gitu ya jadi Islam lagi misalnya mungkin maksudnya begitu, bisa jadi begitu. Hah? Itu privasinya tadi dibilang privasi. Tapi kayaknya ke situ. Kalau gini loh Yan, itu ya kayak penasaran gini ya. Iya ya, semakin bikin gitu ya. Kalau orang Muslim tuh ya, nanti kalau orang Muslim tuh kalau nggak menjalankan itu, kalau mati
kayak aku ya, gue pengen tahu agama Kristen juga, pengen saksi, pengen Kristen juga. Ntar ditanya tuh di hati kita sendiri yang paling tanya, yang paling dalam. Ntar kalau udah mati nguburnya secara apa ini? Oh, anak bingung gitu ya. Nah, saya cari jujur dah. Oh, iya. Jadi yang hidupnya susah. Iya, betul. Kita kagak diterima ke Muslim. Nah, tapi KTP-nya Muslim. Kembali lagi yang menjalankan gitu orangnya itu. Jadi ngomong lagi nggak ngomong. Korek juga akhirnya. Tapi kan paling tidak begini ya, yang kita hargai dari Bu Ami, artinya beliau tidak mengganti kolom agama. Ini tidak ada niat jelek, tidak ada niat apa terselubung, tidak ada niat buruk apapun dari Bu Ami ya, karena memang ini pilihan pribadi beliau dan itu tadi ya, tadi beliau cerita ya, kita nggak ngerti namanya umur, yang namanya orang hidup itu di akhir hayat seperti apa gitu ya, sehingga itulah alasan yang mendasari Bu Ami kenapa belum mau mengganti kolom agama di KTP-nya menjadi agama yang misalnya sekarang Kristen gitu ya, masih tetap Islam ya. Terus gini loh ini ya, kalau aku nanti seumpamanya ya tiba-tiba oh iya aku pengen lah ke tanah air, kelahiran pulang kampung sono, nah dia pulang kampung ya, kesono betak aja aku nggak ada umur ya kan, ya pasti kan oh ya nggak apa-apa lah, kalau di sana kan nggak dipersulit kayak di Jakarta. Pokoknya gitu. dilihat KTP-nya Islam, kuburnya caranya ya, Islam gitu, karena keluarga juga gitu. Ya, karena memang kalau sama pemain secara Kristen kan baptisannya enggak. Kristen nggak diakui karena belum dibaptis gitu ya. Iya itu kan pasti tahu sendiri saksi kalau nggak dibaptis kan kagak. Belum resmi. Nah, belum resmi. Iya, apalagi nggak suka. Nggak, maksudnya sebelum belum jadi saksi Yehova, dulu di Pantai Kosta juga belum pernah dibaptis. Enggak. Di Protestan nggak pernah. Cuman bikin tahu aja. Gimana sih orang Katolik? Gimana sih orang Pantai Kosta? Itu aja. Iya. Kan kita udah tahu gimana itu cara Islam. Memang Islam dulu sama Islam sekarang jauh. Kalau Islam dulu sedikit aja dirangkul. Kalau Islam sekarang kagak. Masing-masing ya. Sedikit aja bentrok. Iya kan? Iya, Agama perang sama agama. Manusianya begitu. Iya. Jadi ini ya. Bukan maaf nih, bukan ngejelekin. Enggak apa-apa. Artinya begini, kita kepengen justru pengakuan apa adanya ya, yang disampaikan Bu Ami ini. Memang kondisi umat Islam saat ini apa adanya menurut Bu Ami yang saat ini bukan Islam seperti itu ya nggak apa-apa. Memang ini justru buat kita pribadi, buat kami ya umat Islam ini menjadi koreksi gitu ya. Apa yang menjadi kekurangan umat Islam itu secara manusiawi ya, kalau memang perlu diperbaiki ya harus diperbaiki memang gitu. Memang itu harus kembali ke manusia. Ya, kembali ke manusia. Makanya waktu lagi ada masalah kemarin beberapa tahun yang lalu itu ya, terus katanya dia mau lah apalah itu kan sama-sama muslim. Nggak boleh gitulah. Awal itu bingung, yang kuasa aja bingung. Aku harus kemana, bela yang apa? Itu hambaku sendiri. Itu. Oke ya, Ikhwanillah rahimakumullah. Intinya memang Bu Ami gimana pun juga masih cinta sama kampung halaman. Masih ada orang tua nggak di kampung halaman? Udah nggak ada siapa-siapa. Tapi adik ada aja. Keluarga ya. Dan keluarga yang di sana muslim semua. Ya iyalah memang. Ya jadi ya apapun pilihan beliau ya, tadi kita sudah dengarkan bersama ya mungkin makanya kita kasih istilah murtad tapi baper ini artinya itu tadi ya. Sebetulnya kan saya pribadi tadinya juga sempat penasaran ya, kok Bu Ami ini sudah menjadi Kristen berpuluh tahun tapi kok KTP-nya masih belum diganti. Oh ternyata tadi dalam diskusi kita tadi pribadi, maaf ya potong pribadi keluarga emang bagus juga, kayak anak-anakku dua, kayak suamiku enggak, dia mah oh iya mah harus ini enggak, harus ini, itu kelebihannya. Satu lagi, salah satu anak dari Bu Ami, anak Bu Ami ini ada dua, yang paling kecil ya laki-laki ini jadi mualaf ya, karena menikah dengan seorang muslimah, nah, kemudian sekarang menjadi seorang muslim. Itu anak dan cucu dari Bu Ami ya, namanya Ivan siapa namanya? Lupa. Ivan Gunadi ya. Gunadi ya, Ivan Gunadi. Ivan Kurniadi. Ya. Baik, Ikhwanillah rahimakumullah, ini singkat ya dialog kita dengan Bu Ami yang sempat nonton videonya Bu Ami waktu testimoni akbar. Nah, sekarang sudah ya ketemu lagi
lagi ya, sudah plong, mudah-mudahan bisa menjawab ya rasa penasaran ya kan, kangennya dengan Bu Ami, yang kita doakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya. Demikian barangkali diskusi kita dengan Bu Ami. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi dengan murtadin yang lain dalam halakoh murtadin ya, lawannya dari halakoh mu'alaf. Apapun fenomena murtadin yang menarik akan kita tampilkan ya, bukan cuma mu'alaf ya, tapi yang juga murtadin ya, sehingga bisa menjadi ibrah ya, menjadi pembelajaran buat kita semua yang muslim ya, maupun yang non muslim juga, karena yang menonton channel kita juga banyak yang non muslim, bukan cuma yang muslim ya. Yang jelas yang pasti, silakan yang belum memberi subscribe sama channel kami, support channel kami dengan memberikan subscribe dan like-nya jangan lupa ya, sama komen positif ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, LSK tidak pernah dalam pembahasannya menggunakan istilah bahasa-bahasa yang kasar ya, bahasa-bahasa yang mungkin menyakiti secara langsung ya, karena memang kita juga tetap menghargai, menghormati keyakinan siapapun yang berbeda dengan kami, sehingga kami berusaha memilih pilihan bahasa dan kata yang terbaik. Nah sebaliknya kami berharap penonton sekalian, apapun agama Anda yang menonton channel kami, apabila mau berkomentar silakan komen yang positif dan sopan, supaya berbeda boleh ya. Memang Kristen dan Islam ya, Hindu, Buddha, Konghucu sekalipun tidak ada yang sama, makanya disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap masih satu bangsa ya, sehingga harus saling merajut ya tali persatuan ini dengan cara yang lain, saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bu Ami atas kesempatannya ya. Tip salam buat keluarga di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.